Okay guys, kembali lagi di Giga Gado Channel. Welcome back to my channel. Kali ini gue akan membahas kembali F1 tahun 2022 dan 2023, yaitu F1 dengan konsep ground effect era. Kali ini gue akan membahas spesifik tentang bagian underfloor mobilnya atau floor bagian bawah mobilnya tersebut. Dan kali ini gue akan membahas khusus spesifik tentang itu satu video ini, dan aku akan membahasnya hanya satu video. Gue akan bahas cepat karena ini cukup mudah untuk dipahami, dan gue udah siapin beberapa fotonya. Dan sesuai janji gue akan membahas spesifik khusus untuk bagian underfloor ini. Dan ada apa saja di bagian underflooring ini? Ada apa saja, bagaimana aerodinamikanya yang sangat krusial di era ground effect ini, merupakan nyawa pertama dari, bisa dibilang nyawa pertama ya, karena penghasilan produksi downforce di ground effect era ini melebihi 50% downforce di mobilnya. Bagaimana aerodinamikanya, bagaimana aliran flow udara tersebut melewati ground effect underfloor tersebut. Let's go to the video. Oke guys, kita mulai pembahasannya. Seperti biasa, gue akan menjelaskan apa saja, ada apa saja di underfloor mobil F1. Pertama, gue akan bahas ada apa saja. Yang pertama, di underfloornya, khusus underfloor, gue akan pakai gambar ini. Di bawah underfloor F1 terdapat berbagai macam elemen, bisa berbagai elemen turning fins atau elemen, bahkan ada elemen kayu yang bisa kalian lihat di tengah-tengah sini, ada berwarna coklat, itu adalah kayu. Dan di bawah underfloor ini ada berbagai macam elemen, ada turning fins atau elemen sebagai pembelok angin ya, seperti bisa dibilang seperti itu. Lalu ada ujung floor atau edge floor. Lalu di belakang mobil terdapat diffuser yang seperti kita ketahui, diffuser dan lain-lain. Oke. Untuk yang pertama, di khusus floor ini terdapat yang pertama, gue akan tandai ini, coklat ini adalah namanya skid block. Bukan skid block, dia adalah namanya plank atau kayu yang berukuran tebal 10 mm atau 1 cm, bertebalkan segitu. Dan di ini terdapat seperti warna hitam-hitam seperti ini. Ini adalah namanya skid block, atau seperti dia besi yang dilapisi oleh titanium untuk menghasilkan spark atau percikan api yang bisa kalian lihat seperti ini gambarnya. Nah, ini adalah spark yang dihasilkan oleh skid block tersebut yang bergesekan dengan aspal ketika mobil dipacu di trek yang seperti bergelombang atau dipacu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Maka skid block tersebut akan menempel dan bergesekan dengan aspal dan menghasilkan seperti percikan api. Dan FAE atau Formula One, peraturan Formula One itu mempunyai peraturan yang sangat ketat, yaitu
mewajibkan untuk tahun ini mewajibkan untuk setiap tim menjaga plank tersebut agar tidak terkikis sampai 1 mm atau maksimal bersisa 9 mm dari 10 mm. Di tahun sebelumnya plank tersebut dapat terkikis hingga 2 mm atau bersisa 8 cm, 8 mm maksudnya. Namun di regulasi tahun ini plank tersebut diperbarui peraturannya menjadi 1 mm maksimum tergeseknya habis. Jadi tersisa di plank tersebut masih ada 9 mm. Ketika plank tersebut melebihi 9 mm, kurang dari 9 mm, maka driver tersebut yang memiliki plank tersebut harus didiskualifikasi dari balapan. Oke, lanjut. Itu tentang plank dan skid block yang menghasilkan percikan api atau spark. Lalu di sini terdapat leading edge yang biasa kita lihat di beberapa video lalu, yang berbentuk seperti pembelokan angin tersebut yang ada di belakang ban depan. Itu ada leading edge. Lalu di dalam leading edge tersebut terdapat seperti splitter turning fins. Jadi dia inilah yang kemarin gue bilang, di dalam leading edge ini, di belakang leading edge terdapat turning fins tersebut yang berfungsi untuk membelokkan angin secara spesifik dari yang diterima dari front wing depan, lalu di outwashkan, lalu di belokkan anginnya mengarah keluar mobil. Lalu di sini terdapat seperti splitter atau apa ya? Dia seperti ujung pinggir floor. Nanti akan kita lihat. Dia akan terlihat sangat jelas, lumayan jelas ketika dari samping. Lalu di belakang sini dia terdapat diffuser. Lalu di belakang sini dia terdapat turning fins atau brake duct. Lalu di sini terdapat bagian utama underfloor tersebut. Oke. Ternyata ada berbagai macam ya. Ada plank tersebut dari kayu. Lalu di dalam plank tersebut terdapat skid block. Lalu ada leading edge, turning fins, bagian utama floor, dan splitter di pinggir ujung floor. Oke. Untuk bagian samping tadi seperti ini bentuknya. Nah, dia berbentuk seperti ini. Jadi dia Jadi dia berbentuk seperti naik ke atas begitu ujungnya. Dia untuk apa? Jadi seperti ini. Oke, kita masuk ke langsung pembahasan aerodinamika ya. Oke, kita masuk ke aerodinamika ya. Untuk tadi apa saja yang udah dibahas, apa saja yang ada di underfloor tersebut, kita akan bahas aerodinamikanya. Oke, gue akan bagi menjadi 3 arah aliran angin utama di mobil F1 ground effect ini. Sebentar, gue akan cari gambarnya yang enak dulu. Pakai ini saja. Oke, kita mulai ya. Jadi gue akan bagi 3 arah aliran utama yang berada di underfloor mobil ground effect. Yang pertama yaitu udara yang mengenai leading edge tersebut dan bagian dalam-dalamnya. Jadi udara yang diterima dari
depan sini dia akan diarahkan oleh leading edge dan kawan-kawannya di dalam leading edge, splitter fins. Dia akan mengarahkan angin secara spesifik outwash ke samping mobil sini, seperti itu. Karena dia fungsinya seperti dulu adalah basketboard, seperti ini bentuknya. Namun basketboard tersebut dia bukan hanya membuat outwash, tapi dia juga membuat sebuah vortex atau outwash dengan aliran angin yang buruk. Sementara leading edge murni membuang angin ke area sampingnya saja. Jadi dia tidak menimbulkan vortex atau dirty air yang secara berlebih. Jadi dia hanya spesifik mengalirkan angin tersebut ke arah luar sini. Itu yang pertama. Leading edge dengan kawan-kawannya angin yang diterima oleh dari depan front wing tersebut. Oke, untuk lanjutnya itu yang pertama. Untuk selanjutnya yang kedua, aliran udara yang diteruskan ke area bagian tengah mobil sini. Gua akan zoom dulu. Jadi sebentar, gua akan cari foto yang lain dulu saya. Jadi seperti ini. Sebentar. Nah, ini leading edge ini ya. Gua akan bahas lagi leading edge tersebut. Jadi ketika angin yang mengenai leading edge tersebut, ini leading edge luar dan ini splitter dari dalamnya, dia akan mengalirkan angin keluar seperti ini, mengikuti bentuk splitter tersebut seperti ini. Nah, yang bagian ini dia mengarahkan angin ke bagian tengah floor. Oke, ini yang kedua. Jadi angin yang tidak masuk ke bagian floor tersebut seperti ini. Sebentar, gue akan cari gambarnya. Oke. Jadi angin yang tidak masuk ke leading edge tersebut, dia akan diteruskan ke bagian tengah mobil sini. Oke. Jadi seperti ini. Dia mempunyai jarak yang berbeda-beda. Dari leading edge pertama dengan leading edge kedua, dia mempunyai jarak yang berbeda. Leading edge kedua dan ketiga mungkin mempunyai jarak yang sama, tergantung timnya juga. Tapi leading edge splitter ini, yang bagian paling dalam ini, dia mempunyai sudut atau lebar yang sangat lebih kecil ketimbang yang lainnya. Jadi seperti ini. Ketika ini hukum Bernoulli ya, kita telah pelajari. Bagi orang-orang Indonesia mungkin waktu zaman SMA, waktu zaman fisika, kita telah mengetahui bahwa hukum Bernoulli membicarakan seperti ini. Ketika aliran fluida, baik itu angin atau air, yang melewati suatu bidang yang celahnya kecil, maka aliran tersebut akan semakin kencang. Jadi aliran tersebut bila mengenai bidang yang kecil, lebih kecil permukaannya, lebih sempit, fluida tersebut akan mempunyai kecepatan yang sangat lebih kencang ketimbang yang ketika celahnya tersebut lebih besar. Dan otomatis tekanannya itu akan lebih rendah. Dan tekanan yang rendah tersebut akan menimbulkan downforce atau daya tekan yang lebih besar. Jadi itu hukum Bernoulli. Jadi di bagian sini, di splitter yang bagian akhir ini, dengan yang dekat dengan plank tersebut, dia mempunyai celah yang lumayan kecil, lebih kecil dari yang lainnya.
dan ini berfungsi untuk mempercepat aliran udara tersebut yang mengarahkan ke bagian tengah mobil sini. Seperti itu. Nah, jadi aliran udara tersebut akan dialirkan ke arah tengah mobil secara spesifik seperti ini, kurang lebih ke arah diffuser. Oke, jadi udara yang karena bagian sini dia pasti ke arah outwash, ke arah luar mobil, maka yang bagian dalam sini dia akan spesifik langsung masuk ke area yang bagian tengah sini. Seperti itu. Jadi udara yang tidak masuk ke leading edge tersebut dia akan diarahkan langsung ke bagian tengah mobil, lalu dialirkan langsung ke bagian diffuser. Seperti kita ketahui, bagian diffuser dia seperti ini. Dia naik ke atas ya. Jadi di tengah mobil dia rendah, lalu dia akan langsung naik ke atas begitu. Dia akan naik ke atas begitu untuk mengangkat angin dan menaikkan efek downforce mobil. Lalu bagian selanjutnya, yang bagian ketiga, ini bagian kedua sudah. Bagian ketiga adalah ketika udara tersebut jadi seperti ini. Mobil ground effect dia akan sangat ceper mendekati area bagian bawah mobil dengan aspal, dia akan sangat ceper. Semakin ceper mobil tersebut, semakin rendah dekat dengan ke aspal, maka daya downforce-nya, maka kecepatan udara tersebut akan semakin cepat dan otomatis dia mempunyai performa yang jauh lebih kencang ketimbang dengan mobil-mobil yang ketinggiannya lebih tinggi gitu. Dan itu tidak diperbolehkan oleh FAI regulasi, karena peraturan floor tersebut dengan ke aspal sudah ada ketinggiannya, dan maka dari itu plank tersebut berfungsi untuk menjaga ketinggian tersebut. Dan ketika plank tersebut terkikis dan menghasilkan percikan api, disitulah FAA akan mengecek apakah mobil tersebut sangat ceper atau tidak. Karena kalau dia terlalu ceper, maka dia akan tidak sama performanya dengan tim-tim lain, dan itu membuat suatu kecurangan dengan tim-tim lain. Jadi diantisipasi dengan skid block dan plank tersebut. Nah, dengan semakin ceper per mobil, maka aliran udara akan semakin kencang. Nah, udara tersebut akan harus didistribusikan dengan baik, disalurkan dengan baik ke bagian bagian mobil lainnya. Bisa saja ke atas mobil ya, jadi angin tersebut dengan kata lain dibocorkan, yang ada di bagian bawah tersebut akan dibocorkan naik ke atas mobil dengan elemen salah satunya ini. Ini adalah splitter bukan splitter, dia seperti splitter. Dia berada di ujung bagian mobil, dia di ujung seperti ini. Dia di ujung pinggir floor, berfungsi untuk seperti kata lain membocorkan ya. Jadi ketika mobil tersebut terlalu nempel ke bagian bawah mobil, ke bagian aspal, maka downforce akan sangat tinggi di sana, dan tekanannya sangat rendah, dan itu akan mengakibatkan proposing atau mobil yang mantul-mantul, seperti mobil yang mantul-mantul, dan itu akan sangat membahayakan bagi driver. Dan salah satu caranya adalah menaikkan floor tersebut dan memberikannya elemen
partisi atau splitter seperti ini. Jadi elemen ini dia akan berfungsi menaikkan angin ke bagian atas mobil seperti ini. Nah, jadi dia akan menaikkan atau seperti kata lain membocorkan ya. Dia akan membocorkan sedikit-sedikit angin yang ada di bawah mobil agar dia terdistribusi dengan baik, dibagi beban saluran anginnya ke arah floor tersebut. Jadi tidak semuanya yang masuk ke floor tersebut, tapi harus didistribusikan dengan baik ke bagian atas floor. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari samping, kalau kita lihat dari bawah, dia bentuknya seperti ini. Dia akan membocorkan angin tersebut naik ke atas floor begini. Dia sama seperti fungsinya seperti sedikit berfungsi seperti leading edge tersebut, cuman dia agak dinaikkan sudut kemiringannya seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ketika mobil tersebut terlalu nempel ke tanah, terlalu nempel ke aspal, maka harus ada aliran udara yang harus dibocorkan agar mobil tidak terlalu mantul-mantul atau proposing. Lalu ini pasti dia akan naik udaranya dari sini, lalu akan didistribusikan ke bagian floor, atas floor ini. Seperti itu. Jadi untuk mengimbangi distribusi ya, mengimbangi beban angin yang ada di bawah dan ada yang di atas juga. Seperti itu. Dan kita balik lagi ke sini. Udara tadi tersebut, jadi ada 3 ya. 1 yang kena leading edge ini yang berfungsi untuk mengoutwashkan udara tersebut, karena tidak harus semuanya masuk ke area sini. Ini adalah area kedua, fungsi aliran udara kedua. Jadi agar tidak terlalu penuh di dalam sini, dan udara-udara tersebut akan dialirkan langsung ke diffuser. Lalu yang ketiga adalah udara yang tadi yang keluar lewat splitter tersebut dibocorkan lewat sini, lewat ujung pinggir floor atau lewat brake duct sini, di sini. Untuk dia di dalam bahan belakang tersebut, di tempat samping pinggir remnya, dia terdapat turning fins untuk menambah aliran-aliran downforce. Dia sama seperti diffuser, seperti itu. So ya, itu saja untuk bagian underfloor mobil F1. Ya cukup sederhana, tapi namun sangat spesifik ya. Jadi terdapat geometri yang ada di bagian-bagian floor ini. Dia untuk mendukung aerodinamika F1 tersebut. Setiap tim pasti berbeda-beda. Setiap tim pasti mempunyai bentuk aerodinamika yang berbeda-beda. Namun secara garis besar dia pasti ada kesamaannya, karena terdapat regulasi yang untuk membatasi aturan tersebut. So, bagaimana? Menarik bukan? So, dan jangan lupa, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sekian dari video gua membahas tentang underfloor. See you guys on the next video. Bye-bye.